Iya. Oke, saya mulai. Pertama dari APD. APD lengkap, terdiri dari helm, kacamata, masker, sarung tangan, baju pelindung 1 cm. Oke, kemudian clear area. Area memastikan korban aman, penolong aman. Kemudian saya perkenalan. Setelah saya perkenalan, kemudian cek respon. Pak, kenapa Pak? Oke, korban yang mengalami sumbatan. Oke Pak, bisa minta tolong dipanggilkan bantuan. Setelah itu kita lakukan penanganan. Komunikasi dengan korban, Pak, kenapa ya? Pak, tenang, bisa diturunkan tangannya Pak. Oke, setelah saya turunkan, kemudian posisikan kaki kita berlebar bahu, masukkan, kemudian ambil posisi tangan untuk menentukan titik penekanan. Setelah itu kita ukur antara umbilicus dan giga, pertengahan. Kepalkan tangan yang terkuat di bagian bawah. Kemudian posisikan, kemudian korban condong Pak, bisa dicondongkan badannya Pak. Oke, setelah condongkan, kemudian tekan dan gerus ke atas. Jadi seperti itu ya untuk penanganannya. Kemudian dilakukan sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali, korban dikasuskan berhasil atau sadar. Setelah sadar berarti baringkan. Posisi membaringkan. Pakai tadi sudah diajarkan mekanika tubuh. Oke, jadi penanganan untuk sumbatan jalan napas sebatas ini selesai ya. Jadi tidak direcovery lagi. Jadi diterlentangkan saja. Paham? Paham. Oke. Antara pusat dan juga. Para pusat saya silakan untuk fotonya diwakilkan untuk dipoto, kemudian dikirim di grup. Pribadi kan betul juga. Kayak begini kan, dari tengah di situ bikin malam. Jadi ini yang kita pakai. Oke. Kasih tunduk korban. Ini kita mengikuti gaya gravitasi. Ketika sumbatannya keluar, dia bisa melihat. Oke. Jadi posisinya kita begini Pak, ancang-ancang ya. Jangan santai Pak. Nanti kita sudah kontakkan korban, buka kakinya selebar bahu. Di situ kita ancang-ancang. Jangan sampai korban tidak sadarkan diri, dia langsung menjatuh ke belakang. Kalau kita tidak siap, kita bisa jatuh sama korban. Begitu kita tundukkan, kita tunduk, baru lakukan berusaha jangan terlalu kuat-kuat begini Pak. Tapi santai aja, dia mencungkil. Disini itu dia mencungkil gini. Perhatikan tangan saya ini, dia mencungkil ini. Ya. Dia gerus, bukan menekan Pak. Dia menekan, tapi menggerus. Ya, jadi digerus. Kayak gini. Bisa Bapak rasakan kalau pada saat tidur gerus gini. Bukan ditekan begini Pak, ya, bukan ditekan, tapi digerus. 1, 2, 3. Beda kan kalau saya kalau tekan begini beda kan? Kalau saya kasih begini, lebih kuat lagi bisa. Nah, kayak begitu ya Pak ya. Siap. Terus saya tekankan lagi kepada bapak-bapak, kalau dia keluar sumbatan jalan napasnya, korbannya kan sudah pasti sadar. Tidak perlu ditekan. Ya, oke Pak, sudah aman, kena, bisa duduk, sesuai dengan posisi nyamannya dia. Korban yang dibaringkan itu adalah korban yang gagal keluar, sehingga dia henti napas, henti jantung, dia pingsan. Nah, itu baru dibaringkan. Tujuannya dibaringkan adalah untuk melanjutkan. Kalau dia tidak henti jantung, berarti kita lakukan RJP. Makanya dari WHO bukan untuk korban yang sadar kita baringkan. Kalau dia sudah sadar, ngapain kita baringkan?
Baik. Kan? Dia kan cuma ini sumbatan jalan napas saja. Ya. Kalau dia sudah sadar, sudah keluar sumbatannya, berarti tidak perlu dibaringkan. Tinggal sesuai dengan maunya. Gimana Pak? Sudah enak? Bapak mau duduk atau mau istirahat, mau berdiri atau mau jalan? Jadi jalan tergantung dari si korbannya. Terus pada saat membaringkan korban, kita juga ancang-ancang Pak, sama saja. Jadi kita selalu ikan. Ketika korban sudah duduk, kita jangan posisi jongkok begini. Tadi banyak ya, ada ya bapak-bapak juga jongkok sampai kita ikuti sampai. Oke, kayak begitu. Jadi ya Pak ya. Baik Pak. Jadi jangan terpaku dengan korban sadar tetap dibaringkan. Tapi kita lihat saja kondisi pasal kondisinya mungkin Lemah. bisa jadi ya, tapi di TKP ya, kita lihat korbannya memiliki bila mana dia lemah, jadi kita lakukan tidak tahu. Kalau tidak, ya nanti kita Ya. Jadi pada dasarnya biasa itu yang untuk membaringkan itu korban yang tidak sadar. Jadi kita baringkan. Cek nadi napas, kalau dari nadi napas, makanya dia satu paket.